Jadi keyakinan itu yang membuat saya merasa kehilangan tetapi tidak sampai jatuh tergeletak dan membuat saya menjadi lebih kuat. Saudara dan keluarga yang terkasih dalam Yesus Kristus, setiap hari kita mengalami berbagai macam pengalaman. Salah satu pengalaman yang tidak kita inginkan adalah pengalaman kehilangan. Perasaan kehilangan adalah sesuatu yang normal dan bisa terjadi pada setiap orang, entah karena ditinggal untuk selama-lamanya atau ditinggal untuk sementara. Perasaan kehilangan bahkan juga bisa terjadi pada orang yang dikasihi meskipun bukan keluarga, seperti pada masa pacaran. Tetapi sekarang kita akan membahas mengenai perasaan kehilangan untuk selama-lamanya, ketika salah seorang anggota keluarga atau orang yang sangat dicintai pergi untuk selama-lamanya. Reaksi normal dari perasaan kehilangan adalah perasaan itu sendiri. Perasaan entah kosong, perasaan entah tidak ada lagi orang yang berada di sisinya, atau perasaan orang yang tidak lagi bisa diajak bicara, atau merasa tidak berkawan, atau merasa bingung kemana perginya orang yang dikasihi. Saudara-saudari yang terkasih, duka dan kehilangan adalah bagian yang realistis dari kehidupan di dunia ini yang akan dialami oleh setiap orang. Tinggal bagaimana kita menghadapi kedukaan atau menghadapi rasa kehilangan itu dari dalam hidup kita. Kalau kita mengalami rasa kehilangan, jangan cepat-cepat merasa salah atau jangan cepat-cepat merasa bahwa ini sesuatu yang mengarah pada penyakit mental. Karena rasa kehilangan justru adalah tanda bahwa kita manusia yang normal dan bahwa orang yang meninggalkan kita adalah orang yang sangat kita kasihi. Perasaan berduka sebetulnya adalah sebuah tanggapan atau perasaan yang mau menanggapi suatu peristiwa. Peristiwa yang terjadi pada orang itu yang kita kasihi bukan sesuatu yang sesungguhnya kita inginkan. Karena yang kita inginkan adalah selalu bersama. Perasaan kehilangan bisa sangat menyakiti dan perasaan kehilangan bisa sangat melukai orang-orang yang ditinggalkan. Mari kita baca dari Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, betapapun kita beriman kuat, betapapun hubungan kita sangat dekat dengan Tuhan, betapapun baiknya hidup kita, tetapi perasaan kehilangan adalah bagian dari realitas semua orang. Bedanya adalah bahwa orang-orang beriman, orang-orang yang percaya akan kebaikan Tuhan, mereka percaya bahwa Allah menyertai mereka. Penyertaan itu terutama adalah pada saat orang merasa kehilangan atau orang merasa sedih. Kalimat dari Santo Paulus yang mengatakan bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita menjadi pegangan ketika kita merasa kehilangan. Karena pada saat kita merasa kehilangan, ada bagian yang penting dan amat sangat penting di dalam hidup kita yang hilang, yaitu orang yang kita kasihi. Bagaimana kita bisa menanggapi secara emosional hal ini? Tentu saja tanggapan iman sangat diperlukan. Dan kalau kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, maka yang pertama kita pikirkan, yang pertama kita yakini adalah bahwa sesuatu yang terjadi, entah perasaan negatif apapun, harus mendatangkan kebaikan. Jika kita memelihara kesedihan begitu lama dan berlarut-larut, dan akibatnya akan mendatangkan ketidakbaikan atau situasi yang tidak baik, maka berarti kita yang harus menghindarkan diri kita dari perasaan itu dengan memikirkan kebaikan Tuhan. Dan kalau kita percaya bahwa kebaikan Tuhan terjadi di dalam hidup kita,
maka apapun yang terjadi itu adalah sesuatu yang direncanakannya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang akan terjadi ketika orang berduka, ketika orang merasa kehilangan? Orang menjalani proses kehilangan tergantung pada beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah hubungan yang dimiliki antara orang yang menderita kehilangan dengan orang yang meninggalkan. Yang kedua adalah penyebab suatu kehilangan, misalnya kematian. Apakah orang tersebut mati dalam situasi yang tidak baik, dalam arti cerita atau kisahnya, atau mati dalam situasi yang baik karena berproses, karena mengalami sakit dan lain sebagainya, seperti proses kebanyakan orang. Atau tergantung juga dengan riwayat hidup orang yang berduka atau orang yang merasa kehilangan, termasuk pengalaman masa lalunya dengan kehilangan, sehingga kehilangan menjadi momen yang sama dengan pada waktu ia kehilangan di masa lalu, sehingga kekurangan atas pengalaman hari ini sebetulnya adalah cerminan dari pengalaman kekurangan atau kehilangan di masa lalu, atau kepribadian dari orang yang berduka itu. Kepribadiannya, apakah dia orang yang mempunyai perasaan yang mudah tersentuh, atau melankolik, atau mungkin perasaan orang-orang yang berpikir, atau perasaan orang-orang yang rasional, atau perasaan orang-orang yang memang terbiasa over empati misalnya, atau berempati besar. Atau juga dukungan yang tersedia dari orang di dalam rumah atau di dalam keluarga, dan adat istiadat serta keyakinan agama atau spiritual orang yang merasa kehilangan. Jadi ada banyak faktor yang mempengaruhi kehilangan kita. Mari kita bahas satu persatu. Misalnya adalah hubungan antara orang yang ditinggalkan dengan orang yang meninggalkan. Misalnya di antara keduanya hubungannya sangat dekat, suami istri, atau saudara kandung, atau orang tua dan anak. Hal itu akan semakin membawa rasa kehilangan yang besar. Karena pengalaman hidup bersama selama bertahun-tahun atau bahkan berpuluh-puluh tahun akan membawa perubahan situasi yang drastis, di mana sebelumnya orang itu berada bersama dengan kita, sekarang tidak lagi berada bersama dengan kita, sehingga pengalaman itu menjadi pengalaman yang khusus yang membawa pengalaman emosi tersendiri. Penyebab kematian juga bisa menjadi sesuatu yang berat ketika kita memikirkan orang yang mati karena kecelakaan, orang yang mati karena sakit mendadak, dan sebagainya. Pengalaman itu tentu membawa pemikiran-pemikiran tertentu, khususnya di antara orang-orang dengan kultur yang membiasakan diri bergabung dengan situasi arwah atau mistik-mistik dan lain sebagainya. Sehingga kita beranggapan bahwa kematiannya disebabkan oleh pengalaman-pengalaman mistik itu. Tetapi kalau orang dengan pengalaman-pengalaman penyakit yang lama atau penyakit yang berproses sampai akhirnya orang meninggal atau orang pergi untuk selama-lamanya, itu adalah suatu proses yang dialami bersama, maka pengalaman kehilangan tidak akan menjadi terlalu berat. Karena orang sudah ikut mengalami dari permulaan sebuah kisah sakit sampai ditinggal. Meskipun kehilangan itu menjadi sesuatu yang penting dan pasti sangat menyedihkan, tetapi ada kemudahan karena berpikir bahwa saya pun terlibat dalam proses atau peristiwa sampai hilangnya atau wafatnya seseorang dari dunia ini. Yang pengaruh yang lain adalah juga riwayat hidup orang yang berduka. Jika riwayat hidupnya adalah pengalaman ditinggalkan, maka pengalaman-pengalaman yang ditinggalkan ini menjadi sebab bagaimana nantinya ketika dia ditinggalkan oleh seorang yang dicintai. Misalnya dulu pernah ditinggalkan oleh ayah dan ibu, ya, ditinggalkan secara mendadak. Maka pengalaman ditinggalkan kembali pasti akan membawa satu pengalaman yang baru. Entah membawanya menjadi orang yang merasa sangat amat kehilangan, sangat amat sedih, atau mungkin tergantung dari pengalaman di masa lalu, mungkin pengalaman itu menjadi pengalaman yang biasa.
karena sudah mengalami di masa lalu. Ini tergantung pada kisah sebelumnya. Dan juga kepribadian dan cara orang lain untuk menyelesaikan persoalan dalam kehilangannya. Ketika seseorang itu mempunyai cara hidup dan gaya menyelesaikan persoalan yang baik, atau dipelajari, atau juga dipersiapkan, maka dia mungkin dapat menghadapi rasa kehilangan itu dengan baik. Sebab perasaan kehilangan itu adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari. Kita tidak dapat merasionalisasi. Tetapi kalau kita sudah mempersiapkan terlebih dahulu, mempersiapkan diri, mempersiapkan dengan hidup rohani yang baik, maka persiapan-persiapan kita itu akan menjadi persiapan yang memadai untuk kita menghadapi pengalaman ditinggalkan atau pengalaman kehilangan. Misalnya dengan doa-doa tertentu, ya, dengan doa pelepasan. Orang diajak bukan hanya yang akan wafat, tetapi dengan saya atau kita sendiri yang akan ditinggalkan. Dengan menyerahkan, maka orang yang diserahkan juga akan pergi dengan lebih baik, dan kita yang akan ditinggalkan atau yang akan merasa kehilangan juga sudah dipersiapkan, karena bahkan mungkin kita ikut mendoakan agar Tuhan sendirilah yang berkehendak baik. Pengalaman ini sangat meneguhkan kita tentu saja, dan kita tidak akan pernah merasa kehilangan yang sangat karena kita tahu bahwa Tuhan turut bekerja untuk membawa kepada kebaikan. Mari kita baca dari Ulangan 31 ayat 6, dikatakan di sana, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut, jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau, Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau." Pengalaman orang-orang Israel ketika dia berjalan mencari tanah yang baru selalu harus meninggalkan suatu tempat. Ketika dia meninggalkan suatu tempat, dia akan menemui risiko baru, risiko bertemu dengan orang-orang yang mungkin bisa melukai atau membunuh mereka. Maka orang Israel perlu dihibur, dan penghiburan itu datang dari Allah sendiri dengan mengatakan, Dialah yang akan berjalan menyertai engkau dan tidak akan membiarkan engkau, tidak akan meninggalkan engkau. Betapa baiknya kalau kita sebagai seorang beriman juga punya perasaan ini. Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Allah akan menyertai kita. Sehingga mungkin kita bisa menjalani masa-masa kehilangan ini dengan iman. Bukan merasa sendirian, bukan merasa ditinggalkan oleh Allah, atau bahkan mungkin marah kepada Allah karena Allah dirasa tidak adil atau Allah dirasa berbuat sesuatu yang jahat. Itu pasti adalah karena pengalaman yang kurang mengimani Allah yang baik. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kemudian yang penting lagi dalam pengalaman kehilangan ini adalah dukungan dari anggota keluarga. Dukungan anggota keluarga menentukan bagaimana kesejahteraan dari orang yang ditinggalkan itu. Kesejahteraan yang saya maksudkan adalah kesejahteraan mental dan spiritualnya. Kalau mereka terus mendampingi, terus menemani, turut merasa prihatin, ya, mungkin yang lain yang lebih kuat juga membantu dengan mengatakan hal ini, hal itu sedikit-sedikit saja. Tidak perlu mengatakan misalnya, jangan sedih, nanti begini, nanti begitu, atau misalnya kamu jangan sedih, nanti membuat arwah dari saudara kita ini nanti jadi susah masuk surga. Kalimat-kalimat itu tidak benar, ya. Dukungan-dukungan itu lebih kepada dukungan yang bersifat positif, bahwa kita harus berdoa, mendoakan orang yang sudah pergi. Kita harus mengikhlaskan. Kenapa? Karena dengan keikhlasan itu maka Tuhan berkenan untuk mensegerakan membuat saudara kita ini masuk ke dalam surga, mengampuni dosa-dosanya, dan lain sebagainya. Penguatan-penguatan positif menentukan bagaimana kesejahteraan dari orang yang merasa kehilangan. Selanjutnya adalah adat istiadat. Adat istiadat ternyata juga menentukan, apalagi ditambah dengan keyakinan beragama atau spiritualitas orang yang berduka. Karena dengan spiritualitas orang yang berduka itu, dia dapat mengatasi rasa kehilangan itu bukan karena dia sendiri mampu,
tetapi dia merasa dimampukan dan sungguh-sungguh kita percaya bahwa Tuhan yang memampukan dia. Kalau mau ditambahkan lagi dengan ayat yang baik, misalnya kalaupun dia merasa situasinya sangat berat, maka bisa memakai dari ayat Matius 7 ayat 7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Kalau kamu merasa sedih, kalau kamu merasa kehilangan, kalau kamu merasa kosong, maka mintalah kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah akan melupakan anak-anaknya yang berdoa. Jangan lupa berdoa, meskipun sulit, meskipun bagimu rasanya tidak ada apa-apanya, atau mungkin ada keyakinan, apa yang bisa menyembuhkan aku? Tuhan tidak kelihatan. Dengan tangan yang tidak kelihatan, justru Dia akan tetap memberikan kepada umatnya, orang-orang yang dicintainya itu, sesuatu yang baik, sesuatu yang mungkin bahkan tidak dimintanya, tetapi sungguh-sungguh dapat menyembuhkan. Sesuatu yang sungguh-sungguh dapat atau diperlukan olehnya menghadapi pengalaman kehilangan itu. Jadi, sekali lagi, percayalah kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang dapat menyembuhkan secara tuntas. Aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Yesaya 41 ayat 13. Dia mengatakan dengan sungguh-sungguh, aku memegang tangan kananmu. Tangan yang paling kuat pun itu dipegang oleh Tuhan, sehingga menguatkan kita yang sedang merasa kehilangan, bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Sungguh saudara-saudari sekalian yang terkasih, saya juga mengalami hal yang sama beberapa minggu sebelum saya menyampaikan homili atau renungan ini. Ketika merasa kehilangan, ada satu kepercayaan dalam diri saya. Ayah saya pasti dalam suasana dan situasi yang baik. Karena selama hidupnya dia baik. Dia baik kepada sesamanya, dia baik kepada Tuhan, dan dia baik di dalam hidupnya terhadap dirinya sendiri. Dia menjaga kesehatan, dia menjaga hubungan yang baik, meskipun tidak terlalu banyak kata, tetapi dia banyak bekerja untuk orang-orang, terutama keluarganya. Keyakinan itu yang membuat saya merasa kehilangan, tetapi tidak sampai jatuh tergeletak, dan membuat saya menjadi lebih kuat. Sebab setiap kali saya memandang dia sebelum dia dimakamkan, saya melihat dia dan saya mendoakan, saya melihat ada kedamaian, saya melihat ada pengalaman yang baik saya dengan dia. Sehingga saya dikuatkan, sehingga saya merasa bahwa hubungan kami yang baik ini akan membuat doa-doa saya lebih didengarkan oleh Tuhan. Setiap kali saya merayakan Ekaristi, saya berdoa untuknya, untuk arwahnya. Saya menyebut namanya ketika doa syukur agung dibacakan di dalam hati saya. Itulah salah satu hal yang menguntungkan jika mempunyai anak seorang imam tentu saja. Dan saya tahu bahwa di antara Anda bahkan ada yang mungkin suka mendoakan arwah dengan memberi intensi, ya kan? Nah, itu juga betul. Itu akan menguatkan kita. Itu akan membawa kita kepada satu kesadaran bahwa pengalaman kehilangan ini tidak kita tanggung sendiri, tetapi bersama dengan Tuhan. Pengalaman kehilangan itu lebih kepada perasaan. Maka kalau meminta atau kalau berdoa kepada Tuhan, berdoalah mohon Tuhan menyembuhkan perasaan kehilangan ini. Bukan dihilangkan dan bukan dilupakan lalu sirna begitu saja, tetapi mengubah rasa kehilangan ini menjadi perasaan kasih yang mengantar kepada iman bahwa doa-doa dengan penuh kasih ini membuat saudara kita yang sudah dipanggil atau saudara kita yang meninggalkan kita nasibnya menjadi lebih baik. Saudara-saudari, meskipun bagian ini terakhir, tetapi bagian ini merupakan warning untuk Anda atau peringatan. Jangan memelihara perasaan kehilangan terlalu lama, karena perasaan kehilangan yang terlalu lama akan sangat melemahkan emosi kita. Dan emosi yang terlalu lama kita nikmati, emosi yang terlalu lama kita
biarkan begitu saja akan bisa merusak dan bahkan bisa membawa kita pada depresi. Sekali lagi, yang kita perlukan adalah percaya kepada Tuhan. Karena peristiwa kehilangan sebagian besarnya adalah pengalaman bersama dengan Tuhan. Saya percaya bahwa pengalaman Anda pun adalah pengalaman bersama dengan Tuhan. Saya bacakan dari kitab Wahyu 21 ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu sudah berlalu. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau sembuh. Tuhan, aku mau bangkit. Tuhan, aku mau terus berdoa bagi dia yang kukasihi. Dan Tuhan mendengarkan. Selamat berdoa dan selamat merenungkan. Semoga kita semua semakin mengalami damai sejahtera dan sukacita, meskipun pernah mengalami kehilangan. Tuhan memberkati.